Pengsilan segayung dari hak guna usaha menjadi hak guna bangunan membuat warga resah, pasalnya lahan yang seharusnya berkebunan menjadi bangunan. Stok sapi yang menipis diiringi dengan permintaan masyarakat yang kian banyak, membuat pedagang sapi kewalahan dan memicu kenaikan harga sapi. Maraknya peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah sebenarnya bukan produksi orang Jawa Tengah, melainkan suplai dari wilayah Jawa Timur. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pedagang sapi di Boyolali mengalami kesulitan dalam memperoleh pasokan hewan kurban. Pasalnya hingga saat ini banyak pasar hewan yang masih tutup dan pembatasan distribusi hewan dari sejumlah daerah. Akibat hal ini harga sapi untuk kurban naik hingga 2 juta rupiah. Menjelang Hari Raya Kurban, pedagang sapi di Boyolali mengaku masih kesulitan mencari sapi untuk kurban di tengah meningkatnya permintaan sapi dari masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Santoso, pedagang sapi di Kecamatan Banyudono, Boyolali. Menurut Santoso, saat ini permintaan akan sapi kurban dari masyarakat masih tinggi hingga membuat dirinya kebanjiran orderan. Di saat wabah PMK yang masih terjadi hingga saat ini membuat sebagian pedagang kecil tidak berani untuk menyimpan stok sapi karena takut merugi. Untuk permintaan sapi, alhamdulillah sampai hari ini permintaannya masih banyak, sampai kita ke banjiran orderan, dikarenakan itu banyak pedagang itu yang nggak berani menyetok sapinya gara-gara di musim PMK kayak gini, Mas. Yang kita untuk pasokan ini kendalanya di kendala sapi, disebabkan karena pasar-pasar semua tutup, Mas. Itu kendala utama untuk sapi kita itu, Mas. Pasokannya kurang karena dikarenakan kendala pasar tutup semua, Mas. Sama keduanya kita juga masih ada pembatasan wilayah-wilayah itu, Mas. Di saat masyarakat banyak mencari sapi untuk hewan kurban, pasokan sapi dari daerah penghasil sapi seperti Jawa Timur justru terhambat karena banyak pasar hewan yang masih ditutup dan pembatasan distribusi antar daerah. Untuk mendapatkan pasokan sapi, Santoso saat ini harus berburu sapi hingga ke peternak di desa-desa. Langkanya sapi membuat harga jual menjadi naik hingga 2 juta rupiah per ekornya. Kenaikan ini disebabkan oleh terbatasnya stok sapi. Kemudian mahalnya harga pakan sapi ditambah pedagang harus mengeluarkan biaya ekstra untuk vitamin dan suntik antibiotik sapi agar terhindar dari PMK. Saat ini harga jual sapi kurban berkisar dari 20 hingga 27 rupiah tergantung dari jenis sapi. Pada tahun lalu dirinya mampu menjual sedikitnya 400 ekor sapi dan dikirim ke sejumlah daerah seperti Jawa Barat dan Jakarta, namun pada tahun ini dirinya baru bisa menjual 250 ekor sapi. Untuk perawatan sapi agar terhindar dari PMK hingga hari kurban tiba, Santoso bahkan mendatangkan dokter hewan untuk melakukan monitoring dan penyuntikan vitamin serta antibiotik agar kekebalan sapi tetap terjaga, di samping dengan tetap menjaga kondisi kandang sapi tetap kering dan bersih. Dari Boyolali, Taufik Irvani, Lingkar TV, melaporkan. Berubahnya status lahan perkebunan milik PT Segayung menjadi BIP atau yang dikenal dengan kawasan industri Segayung yang berada di Kecamatan Tulis menimbulkan polemik di masyarakat. Pasalnya dalam waktu yang singkat dari HGU berubah menjadi HGB, menampung keresahan masyarakat. DPRD Kabupaten Batang akan segera memanggil pihak ATR BPN. Perubahan fungsi dari lahan perkebunan menjadi kawasan industri saat ini banyak terjadi di berbagai daerah, salah satunya wilayah Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Adanya kawasan industri Segayung yang berlokasi di Desa Segayung, Kecamatan Tulis, mengundang banyak tanya masyarakat. Pasalnya lahan tersebut izin peruntukannya untuk perkebunan, namun malah menjadi aktivitas mendirikan bangunan di kawasan. Dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh juru bicara M. Zainuddin mempertanyakan keabsahan hukum perubahan status perizinan dari hak guna usaha menjadi hak guna bangunan.
Sesuai regulasi yang berlaku Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, sudah jelas yang namanya HGU peruntukan untuk perkebunan dalam kurun waktu yang ditentukan. Untuk mengetahui pokok permasalahan peralihan fungsi dalam perizinan lahan tersebut, direncanakan dalam waktu dekat ini DPRD Kabupaten Batang segera memanggil dan minta perwakilan kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional setempat untuk menjelaskan dasar hukumnya. Keresahan masyarakat sehingga saya sebagai fraksi wajib untuk menanyakan. Ada jawaban itu ya kalau saya lihat normatif. Ya memang itu menjadi ranahnya BPN. Jadi nanti kami terkait dengan HGU memang agar lebih jelasnya kita nanti akan melakukan rapat kerja dengan BPN. Berarti akan mengundang. ya nanti kita agendakan rapat kerja dengan BPN, cuma waktunya belum kita tentukan. Dan kami juga ingin tahu sebenarnya siapa pemohonnya, karena kalau mendasari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria kan sudah jelas bahwa yang namanya HGU peruntukan untuk perkebunan itu hanya diperpanjang untuk perkebunan dalam kurun waktu yang ditentukan. Sementara itu, Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Batang Kris Joko Srianto saat dikonfirmasi menjelaskan terkait proses peralihan status lahan milik PT Segayung dari sebelumnya berupa perkebunan pohon randu dengan izin HGU dan berubah menjadi sebuah kawasan industri Segayung atau KIS sudah melalui proses yang panjang. Dari seperti apa yang dipertanyakan anggota Dewan itu benar, pihak pertanahan sudah meng-cross-check validasi data, sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dalam perubahan status. Setidaknya dengan berubahnya RT/RW pemerintah Kabupaten Batang sebagai salah satu rujukan utama dalam mengesahkan permohonan izin HGU menjadi HGB, selebihnya mau dikelola seperti apa dikembalikan ke pemilik lahan, dalam hal ini PT Segayung. Karena adanya perubahan tata ruang, ya. HGU itu kan asal-usulnya kan dia perkebunan. Artinya kalau perkebunan itu harus ibaratnya harus ditanami kan gitu. Nah, tetapi tata ruangnya ini sudah berubah menjadi kawasan industri. Nah, sehingga si pemegang HGU ini mengalihkan dari usaha perkebunannya menjadi kawasan industri yang memang secara secara peraturan Perda 13 ya. Perda 13, demikian juga ada rekomendasi dari Kementerian ATR BPN tentang kawasan industri di wilayah itu memang diperkenankan untuk dialihkan dari HGU ke HGB. Nah, sehingga prosesnya terhadap HGU yang dimiliki oleh PT Segayung itu dia sudah lepaskan kepada negara. Sudah dia lepaskan kepada negara pada waktu itu. Kemudian dari pelepasan tanah negara dimohon kembali oleh PT Segayung sebagai kawasan industri. Saat ini sendiri pengelolaan kawasan industri Segayung tengah dilakukan oleh pengembang, dalam hal ini PT Intilan Batang Industri Park, dan masih berlangsung proses pematangan lahan, serta sudah terdapat 2 tenan, yakni pabrik susu kemasan dan produsen kaleng minuman. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki.
ke Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki Ana film-film ngene iku ya? iya filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Josh iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Wakil Bupati Kendal Jawa Tengah Windu Sukobasuki sangat prihatin maraknya rokok ilegal yang beredar di kalangan masyarakat bawah. Pemerintah Kabupaten Kendal tidak bosan selalu mengingatkan dengan cara sosialisasi dan melakukan razia rokok putih. Tembakau maupun harga-harga pertanian. Melalui kegiatan penyuluhan ini, Wakil Bupati berharap masyarakat yang sering mengkonsumsi rokok ilegal agar dihentikan. Sebab secara umum membeli rokok ilegal akan merugikan pemerintah dan pengguna itu sendiri. Melalui Dinas Pertanian, Kecamatan, dan Kelurahan dari tiap tingkatan bisa melakukan sosialisasi bahayanya rokok ilegal. Sebab sesuai dengan informasi dari kantor Bea Cukai Semarang, untuk mengurus perizinan sangatlah mudah dan tidak membutuhkan waktu lama. Maraknya rokok cukai ilegal ini tentu sangat-sangat memprihatinkan kita bersama ya. Saya, pemerintah Kabupaten Kendal, tentu untuk tidak bosan-bosannya untuk selalu memberikan sebuah informasi atau pembinaan secara kontinu agar masyarakat itu tahu benar dan akan sadar bahwa hal itu sangat-sangat merugikan secara umum dalam hal ini pemerintah maupun masyarakat. Insya Allah saya berharap ke depan melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan yang hari ini baik di tingkat desa maupun kecamatan, dinas pertanian melalui petugas lapangan untuk selalu memberikan informasi-informasi secara benar. Karena apa? Kalau tadi dikatakan dari Dinas Bea Cukai, masalah perizinan melalui OSS itu sangat mudah, ya. 5-10 menit selesai itu, ya. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kendal Subarso mengatakan, untuk memberantas rokok ilegal selalu mengadakan razia secara rutin, namun karena rokok tersebut bukan produk orang Kendal, sehingga ketika melakukan razia hasilnya tidak banyak. Jadi,
banyak kita jumpai memang sebagian besar rokok yang ada itu bukan produksi Kendal, dropping dari luar daerah, tempatnya kita nggak paham. Terus kemudian kenapa masih diminati, mungkin masalah harga ya, harganya murah. Terus kemudian biasanya kalau orang punya hajatan itu kan yang penting ngebul dan banyak rokok, ini sangat merugikan. Terus kemudian ada beberapa industri rokok yang di Kendal yang direncanakan akan berdiri. Ini harapannya adalah bisa menampung tembakau yang selama ini sudah turun hasilnya dapat Kendal, dan peminatnya dari petani juga menurun. Dengan adanya itu otomatis stabilitas harga dari tembakau akan terjangkau. Namun demikian, alasan rokok ilegal masih diminati masyarakat kelas bawah. Selain harga murah dibanding dengan tengwe atau ngelinting dewe, lebih enak rokok ilegal. Sehingga sekalipun ada sosialisasi, masyarakat terutama yang punya hajatan pasti memilih yang harganya murah. Namun demikian, Satpol PP Kendal selaku penegakan perda selalu melakukan razia berkoordinasi dengan kepolisian dan Kejaksaan Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Peredaran rokok ilegal di wilayah Jawa Tengah sebenarnya bukan produksi orang Jawa Tengah, melainkan suplai dari wilayah Jawa Timur. Sehingga pihak terkait dalam hal ini Kantor Bea Cukai Semarang, Satpol PP, Polri, dan Kejaksaan selalu melakukan sosialisasi terkait rokok cukai ilegal. Dengan adanya cukai yang Pemerintah Kabupaten Kendal gencar dalam upaya memberantas peredaran rokok ilegal atau biasa disebut rokok putih. Hal ini terbukti dengan melakukan sosialisasi yang diikuti oleh para petani tembakau yang dilakukan secara roadshow. Sosialisasi Undang-Undang Cukai Tembakau yang dilakukan di tempat wisata dengan tujuan bisa sosialisasi tentang bahaya rokok ilegal sambil mengenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Kendal sesuai program Bupati Kendal untuk menjadikan Kabupaten Kendal sebagai tujuan wisata. Sosialisasi kali ini dilakukan di objek wisata Omahe Opa Kecamatan Patean yang membahas tentang pengawasan dan perizinan rokok ilegal. Narasumber yakni dari Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Wakil Bupati Kendal, dan dari Kantor Bea Cukai Semarang. Kasatpol PP Provinsi Jawa Tengah Budi Santoso mengatakan, terkait perizinan adalah ranah Bea Cukai, sementara Satpol PP hanya melakukan penegakan saja dan melindungi masyarakat yang menggunakan rokok ilegal agar tidak diteruskan, sebab rokok ilegal ini merugikan negara. Begini, Satpol PP ini kan diamanai undang-undang dan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang 23 maupun PP 16 2018. Ini di samping bertugas penegakan perda dan perkada adalah juga mempunyai tugas menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dari sisi perlindungan kita harus melindungi masyarakat yang tadi yang berkaitan dengan beredarnya rokok-rokok ilegal. Kemudian bagi yang produsen rokok ilegal ini tentu Satpol PP selaku penegakan perda adalah mensupport Bea Cukai, teman-teman Bea Cukai dalam kerangka penegakan peraturan perundangan. Nah, kita mensupport itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu dari sisi sosialisasi yang berkaitan dengan maraknya peredaran rokok ilegal yang diproduksi oleh para produsen ilegal pula. Nah, dari sisi ini kita nanti akan berkolaborasi dengan masyarakat maupun Satpol PP di kabupaten kota. Kira-kira mana ya yang ada produsen rokok ilegal? Lah inilah yang kita dorong untuk nanti kita sampaikan kepada teman-teman Bea Cukai, kita menegakkan bersama agar mereka taat kepada memproses perizinannya, kemudian memproduksi rokok juga memproduksi rokok yang ilegal. Dari sisi informasi, sosialisasi, sekaligus kerjasama antar instansi terkait termasuk masyarakat. Trihanggono Kasih Perbendaharaan Kantor Bea Cukai Semarang mengatakan, sebenarnya rokok ilegal atau rokok putih, Kantor Bea Cukai Semarang belum pernah mendapatkan ada pabrik atau produsen rokok putih yang membuat di Semarang ataupun Kendal. Namun rata-rata rokok tersebut dari daerah Jawa Timur. Sebenarnya perizinan untuk mendapatkan izin secara resmi ya, namanya NPPBKC ya, itu tidak sulit, ya kan?
itu kembali lagi pada kesadaran masyarakat ya. Dari pihak Bea Cukai selalu mendukung dan selalu memberikan informasi, memberikan dukungan secara teknis dan bimbingan untuk semua pengusaha yang selama ini belum mempunyai izin NPPPKJ, diwajibkan atau disarankan untuk segera melakukan permohonan membuat izin NPPKJ. Itu sangat mudah. Jadi bila memang rata-rata pengusaha pabrikan rokok sudah mempunyai izin NPPKJ, kita juga mudah dalam memantau. Trianggono menambahkan untuk perizinan rokok sebenarnya tidak sulit dan tidak lama sampai berbulan-bulan asal semua berkas sudah lengkap. Trianggono juga mengimbau pada masyarakat jauhi rokok ilegal, sebab selain membahayakan pengguna, rokok juga merugikan pendapatan pajak negara. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.